Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 10 pada kali ini akan mempresentasikan dengan tema pengawasan. Baik, sebelumnya perkenankan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Saudari Azizah Fitriani, selanjutnya ada Saudari Amalia Yulianti, dan Saudara Muhammad Arif Hidayatullah, dan saya sendiri Anissa Asyahra, dan Saudari Mela Arum Agustina. Pengertian pengawasan atau controlling menurut T. Hani Handoko adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang kedua, proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sondang P. Siagian. Pengawasan. Yang pertama, eksplanasi, yaitu pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda. Yang kedua, akuntansi, yaitu pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pemeriksaan, yaitu pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksud untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. Dan yang terakhir, kepatuhan, yaitu pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator, program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah, dan atau lembaga profesional. Maksud dan tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Yang kedua, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. Yang ketiga, mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program atau fase atau tingkat pelaksanaan. Yang terakhir yaitu mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Yang kedua, tipe-tipe pengawasan. Yang pertama, pengawasan pendahuluan, pengawasan concurrent, dan yang terakhir pengawasan umpan balik. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan intern dan ekstern. Yang kedua, pengawasan preventif dan defensif. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Dan yang terakhir, pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran material mengenai maksud dan tujuan pembubaran. Jenis-jenis pengawasan yang pertama yaitu pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan atau unit instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan di luar dari badan atau unit atau instansi tersebut. Undang-Undang 1945 Pasal 23E yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. B. Pengawasan preventif dan represif, yaitu 1. Pengawasan preventif, yaitu sebelum kegiatan dilaksanakan. 2. Pengawasan represif, yaitu setelah kegiatan dilaksanakan. C. Pengawasan aktif dan pasif, yaitu 1. Pengawasan aktif, yaitu dekat, merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. 2. Pengawasan pasif, yaitu melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Fungsi pengawasan dan pengendalian, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. 1. Mengevaluasi keberhasilan
dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. 3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Kegiatan dalam fungsi manajemen. 1. Planning, yaitu penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. 2. Organizing, penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. 3. Controlling, yaitu monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. 4. Leading, yaitu proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Dalam proses pengawasan, yang pertama penetapan standar pelaksanaan, yang kedua penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, yang keempat pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penyimpangan, yang terakhir pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Mengapa pengawasan penting? Karena yang pertama merubah lingkungan organisasi, yang kedua peningkatan komplektasi organisasi, yang ketiga kesalahan-kesalahan, yang keempat kebutuhan manajer untuk mendelegasi wewenang. Selanjutnya, bagaimana perancangan proses pengawasan dilakukan? Yang pertama, merumuskan hasil yang diinginkan. Yang kedua, menetapkan petunjuk hasil dengan A. Pengukuran masukan, B. Hasil-hasil pada tahap awal, C. Gejala-gejala, D. Perubahan dalam kondisi yang diasumsikan. Yang ketiga, menetapkan standar petunjuk dan hasil. Yang keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Yang kelima, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Apa itu pengawasan strategik? Yaitu yang pertama perancangan sistem yang efektif. Yang kedua, aspek atau satuan kerja yang harus berfungsi efektif. Yang membahas tentang apa? Yang pertama, transaksi keuangan. Kedua, hubungan manajer bawahan. Yang ketiga, operasi produksi. Dan apa saja alat bantu pengawasan manajer? Yang pertama itu manajemen by exception atau MBE, prinsip pengecualian. Yang kedua manajemen information system atau MES. Dimaksud dengan manajemen by exception atau MBE yaitu yang pertama menetapkan standar, yang kedua mengukur pelaksanaan kegiatan, yang ketiga apakah ada penyimpangan, jika iya apa bersifat menyimpang, kalau iya lagi dianalisis, setelah itu diambil tindakan, kalau tidak perlu dikoreksi. Dan apa yang dimaksud manajemen information system atau MES? Yaitu ada 4, dirancang melalui 4 tahap, yaitu 1. Survei pendahuluan dan perumusan masalah, 2. Desain konseptual, 3. Desain terperinci, 4. Implementasi akhir. Selanjutnya karakteristik pengawasan efektif. Pertama, akurat, 2. Tepat waktu, 3. Objektif dan menyeluruh, 4. Realistis secara ekonomis, 5. Fleksibel, 6. Diterima para anggota organisasi. Daftar pustaka Manajemen edisi 2 T. Hani Handoko, Manajemen jilid 1 N2 edisi 10 7 P. Robbins, Dell Scholar and Google Pendekia. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.